Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there, to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me in Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me from Gethsemane. Shalom. Pagi hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita merayakan kematian Kristus dari salib kepada kemuliaan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi dia. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku.
Pengampun
Menyucikan tak
Betapa berharganya setiap kami Tuhan di matamu. Haleluya. Kau jadikan kami biji matamu. Kau jadikan kami serupa kekasih Tuhan.
Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami merayakan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan kami bersyukur Bapa, apa yang Engkau lakukan terhadap anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, menjadikan kami orang benar oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang ingin mendengarkan isi hati-Mu. Karena apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib, biar Engkau membukakan pengertian buat kami. Mengapa Engkau sampai digantung di atas kayu salib? Kau bukakan pengertian-Mu, hikmat-Mu kepada kami semuanya. Ketika kami mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati, dikasihi, dan disayang oleh Tuhan. Amin. Tema dari Paskah Jumat Agung ini yaitu From Cross to Crown. Melalui salib ini akan menyatakan ada mahkota kemenangan. Dari salib kepada mahkota. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa hari ini adalah hari yang sangat penting sekali buat saudara, buat saya dan buat semua orang yang percaya. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya, buat setiap orang percaya dari kematian anaknya di atas kayu salib. Saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Itu sebabnya hari ini khusus saya mau berbicara tentang salib. Ini sangat basic sekali. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti kenapa Tuhan saudara dan Tuhan saya harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Saya percaya semua orang Kristen tahu kenapa Yesus mati. Yesus mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Tapi pertanyaannya bukan kenapa Yesus mati. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib. Saya mau saudara mengerti. Pada saat itu, hukuman mati yang berlaku di Israel pada zamannya Tuhan Yesus bukan dengan cara disalib, tapi dengan cara dilempari batu. Tetapi pada zaman Yesus harus mati dengan cara disalibkan. Kenapa? Dan saya mau saudara mengerti, hukuman mati dengan cara disalibkan pertama kali diperkenalkan dalam sejarah oleh bangsa Syria. Kemudian oleh bangsa Persia, kemudian dibawa oleh bangsa Romawi. Jadi pada saat itu hukuman mati yang berlaku di Israel dengan cara dilempari batu. Tetapi Yesus mati dengan cara disalibkan. Kenapa? Sebelum saya jawab pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Saya mau saudara mengerti terlebih dahulu prinsip tentang salib. Tidak banyak, hanya dua prinsip tentang salib yang saya akan jelaskan. Saudara harus tahu kebenaran,
Kebenaran ini yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara siap diberkati? Mari kita lihat Ulangan 21 ayat yang ke-22. Ulangan 21 ayat 22. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kata gantung di sini dalam bahasa aslinya artinya sama dengan disalib. Disalib di atas tiang. Berikutnya. Di sini dikatakan, Ulangan 21 ayat 23. Di sini dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab, perhatikan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini dikatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Sekali lagi, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Simpan baik-baik kalimat ini dalam pikiran saudara. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Di sini kita mendapatkan prinsip salib yang pertama. Apa prinsip salib yang pertama? Gambar berikutnya. Oh, bukan, yang tadi betul sudah. Ya. Orang yang digantung di salib, dia terkutuk oleh Allah. Jadi ingat baik-baik. Simpan baik-baik dalam pikiran saudara. Prinsip yang pertama, orang yang digantung atau orang yang disalib, dia terkutuk oleh Allah. Ini prinsip salib yang pertama. Prinsip salib yang kedua, perhatikan baik-baik. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Alkitab menceritakan mereka berkemah di daerah Moab. Waktu mereka berkemah di daerah Moab, Alkitab menceritakan orang-orang Moab sangat takut sekali. Kenapa? Karena waktu mereka melihat perkemahan orang Israel, mereka mengatakan begini, bangsa Israel menutup semua permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh Israel. Jumlah mereka sangat banyak. Kenapa? Karena pada waktu mereka melihat perkemahan orang Israel, itu ujung-ujungnya tidak kelihatan. Karena mereka sudah mendengar apa saja yang bangsa Israel lakukan terhadap musuh-musuh mereka. Dan mereka mengatakan, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, itu sebabnya Raja Moab yang bernama Balak, dia panggil tukang tenung dari mana? Dari tepi sungai Efrat dari Irak. Dia impor dukun dari Irak yang bernama siapa? Bileam. Balak panggil Bileam. Karena Balak berpikir, mungkin aku bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena saat itu Bileam reputasinya baik di mata Balak. Siapa yang kau kutuk, dia akan terkutuk. Siapa yang kau berkati, dia akan diberkati. Dia mengundang Balak datang. Singkat cerita, Bileam datang ke Moab. Kemudian Balak memperlihatkan kepada Bileam perkemahan orang Israel dari 3 tempat yang berbeda. Kemudian Balak menyuruh Bileam mengutuk bangsa Israel. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Semua kutukan Bileam, Tuhan ubah jadi berkat. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan.
Tidak ada yang bisa mengutuk orang yang diberkati Tuhan. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Saudaralah orang yang diberkati Tuhan. Tidak ada satupun kutuk yang bisa datang pada saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, jadi Tuhan mengubah semua kutuknya Bileam menjadi berkat. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, perhatikan. Apakah orang-orang yang dikutuk, apakah orang-orang Israel yang dikutuk oleh Bileam? Perhatikan. Adalah orang-orang yang tidak bercacat, yang tidak bercela? Apakah orang-orang Israel yang dikutuk oleh Bileam, apakah tidak ada cacat, celah, dan dosa di sana? Apakah mereka adalah orang-orang yang sempurna dalam melaksanakan hukum Taurat? Benar atau tidak? Tidak. Tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang suka memberontak terhadap pemimpin mereka, Musa dan Harun. Dan mereka adalah orang-orang yang suka komplain dan sering bersungut-sungut. Pertanyaan saya, perhatikan. Tetapi kenapa setiap kutukan musuhnya Tuhan tidak pernah izinkan berlaku atas bangsa Israel ini? Kenapa? Karena ada satu rahasia. Ada satu rahasia yang saudara harus mengerti. Sebelum kita melihat prinsip salib yang kedua ini, ada satu rahasia. Karena selama ini mereka mempersembahkan korban yang tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang korban anaknya di atas kayu salib. Jadi saya mau saudara mengerti, setiap korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama itu tidak lain tidak bukan menggambarkan tentang korban anaknya di atas kayu salib. Gambar berikutnya. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat ada 5 korban di sana. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dari kelima korban ini ada satu korban yang tidak mengandung unsur darah. Korban yang mana? Yang suara keras? Ya, korban sajian. Yang dipersembahkan dalam korban sajian adalah tepung yang terbaik yang halus, dicampur dengan minyak sedikit, kemudian dikasih kemenyan wangi-wangian. Nah, ini menggambarkan tentang karakteristik pribadi Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia ini. Dia seorang yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah. Amin. Kemudian keempat korban yang lain, korban kebakaran, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, ini korban yang mengandung darah. Kenapa? Karena yang dipersembahkan dari keempat korban ini adalah binatang. Binatang yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Jadi kalau ada orang berdosa datang ke bait Allah, dia membawa korban binatang. Apa yang pertama kali orang ini lakukan? Imam akan menyuruh orang ini. Orang ini adalah orang yang berdosa. Jadi ingat baik-baik. Orangnya orang berdosa. Dia bawa korban yang tidak bercacat, tidak bercelah. Yang pertama kali imam menyuruh orang ini lakukan adalah orang yang berdosa ini harus menumpangkan tangan di atas kepala binatang yang dia bawa untuk dia persembahkan sebagai korban. Menumpangkan tangan berbicara tentang pertukaran identitas. Orangnya adalah orang berdosa. Binatangnya tidak bercacat, tidak bercelah. Waktu orang berdosa ini menumpangkan tangan di atas kepala binatang ini, artinya dosanya ditanggungkan kepada binatang ini.
ditransfer kepada binatang ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketidakbercatahan binatang ini ditanggungkan kepada orang ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Imam memberikan pisau kepada orang ini. Untuk apa? Untuk menyembelih binatang ini. Di depan pintu kemah pertemuan. Supaya apa? Supaya Tuhan mau orang ini tahu dosanya lah yang menyebabkan binatang ini mati. Sekali lagi, Tuhan mau orang ini tahu dosanya lah yang menyebabkan binatang ini mati. Setelah itu, imam mempersembahkan binatang ini di atas mezbah bakaran. Waktu orang ini melihat asap naik, orang ini tahu bahwa binatang ini sudah menggantikan posisinya mati. Ada kematian pengganti. Itu sebabnya setelah itu waktu dia lihat asap naik, ia bersuka cita. Dia bisa pergi sebagai orang yang merdeka. Dan dia pulang membawa kebenaran binatang ini. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Karena ada darah yang tercurah dari binatang ini. Nah, ini rahasia yang pertama. Bukan hanya itu. 1 tahun sekali pada hari raya pendamaian, imam besar, dia menyembelih seekor lembu yang besar. Untuk apa? Untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosa-dosa bangsa Israel. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Setelah imam besar menyembelih binatang ini, dia ambil darahnya sedikit, kata Alkitab. Kemudian dia masuk ke ruang Maha Kudus untuk mengadakan pendamaian antara bangsa Israel dengan Allah karena dosa-dosanya. Kemudian imam besar memercikkan darah di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian adalah bagian atas dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah sebuah kotak yang di dalamnya ada 3 jenis. Ada 3 buah benda. Apa saja bendanya? 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Buli-buli emas yang berisi roti manna. Tongkat Harun yang bertunas. Ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Tuhan menyuruh menaruh ketiga benda ini yang merupakan gambaran lambang dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Taruh di dalam tabut perjanjian. Tutup tabutnya dengan tutup pendamaian. Nah, jadi ini semua berbicara tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib. Kemudian setahun sekali imam besar membawa darah, memercikkan darah di atas tutup. Untuk apa? Untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosa-dosanya dan apa yang terjadi. Setahun sekali kalau imam besar masuk dan imam besar tidak keluar lagi dari kemah pertemuan, artinya pendamaiannya ditolak. Kalau pendamaiannya ditolak, sepanjang tahun mereka hidup di dalam kutuk. Perhatikan, kalau pendamaian ditolak, sepanjang tahun mereka hidup di dalam kutukan. Tidak ada penuaian. Musuh datang menghancurkan mereka. Tetapi kabar baiknya, kalau imam besarnya berhasil keluar dari kemah pertemuan, waktu imam besarnya keluar, seluruh bangsa Israel bersorak bersukacita. Kenapa? Karena mereka tahu pendamaiannya diterima. Darah yang dipercikan mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. Waktu Allah melihat bangsa Israel, Allah tidak lagi melihat dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena dosa mereka di-cover oleh darah. Waktu imam besar keluar, mereka bersorak sepanjang tahun.
Mereka hidup dalam berkat yang berlimpah, penuaian yang besar. Musuh-musuh yang datang dikalahkan mereka. Di mata Tuhan, mereka bukan lagi orang berdosa, tapi mereka adalah orang yang benar. Mereka hidup dalam berkat Tuhan. Di mata Tuhan mereka, Allah di pihak mereka, sehingga tidak ada kutuk yang bisa datang kepada mereka. Perhatikan baik-baik, itu sebabnya Bileam tidak pernah berhasil mengutuk bangsa Israel. Ini merupakan gambaran tentang saudara dan saya. Kalau saudara percaya sama Yesus, Yesus adalah korban saudara yang sesungguhnya. Terjadi pertukaran tempat. Dosamu, dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengesal dosa. Tetapi dia dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Dia menjadi dosa. Apakah karena dia berbuat dosa? Tidak. Dia menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya ditanggung di tubuh anaknya. Dan dalam murka yang meluap, Allah menghukum dosamu bukan di tubuhmu. Allah menghukum dosa di tubuh yang lain, di tubuh anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Darah tercurah, kekudusan Allah dipuaskan di atas kayu salib. Bukan hanya kekudusan Allah dipuaskan, tapi kasih Allah dinyatakan kepada saudara dan saya. Karena dia tidak menghukum dosamu di tubuhmu, dia menghukum dosamu di tubuh yang lain. Kemudian, karena Yesus sudah curahkan darahnya. Darahnya bukan hanya mengcover saudara, tetapi darahnya menghapus semua dosamu satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini, saudara dan saya bukan lagi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Hari ini saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara hidup dalam berkat Tuhan, itu sebabnya tidak ada satupun kutuk yang bisa datang kepada saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan, amin. Kembali kepada Bileam. Kembali kepada Bileam. Bileam berkata kepada Balak, kita tidak bisa menghancurkan bangsa Israel dari luar. Kita tidak bisa mengutuk mereka dari luar. Karena mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya punya ide, kata Balak. Saya punya usul, kata Bileam. Kata Bileam bukan Balak. Kita bisa menghancurkan mereka dari dalam. Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Mereka menghancurkan bangsa Israel dengan cara apa? Siapa yang tahu? Saya traktir makanan, Dek. Dengan cara apa? Ya? Siapa? Betul. Kirim perempuan-perempuan Moab di antara bangsa Israel. Nanti saya traktir Pak Tudi. Dan mereka mengirim perempuan-perempuan Moab ke antara bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dan perempuan-perempuan Moab mengajak orang-orang Israel untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Dan menyembah Baal. Ini fatal. Apa yang terjadi? Mereka hancur. Kenapa? Waktu mereka mulai mempersembahkan korban kepada Baal. Artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya apa? Mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Waktu mereka tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, otomatis tidak ada darah yang tercurah. Yang selama ini
mengcover dosa-dosa mereka. Mereka pergi kepada Allah yang lain, Baal. Kenapa? Karena tidak ada darah yang tercurah yang mengcover dosa mereka, yang membuat Allah melihat mereka. Sekali lagi saya ulangi, karena tidak ada darah yang tercurah yang mengcover dosa mereka, yang membuat Allah melihat mereka. Yang membuat Allah melihat mereka benar di hadapan Tuhan. Karena tidak ada cover darah lagi kepada mereka. Sehingga Allah tidak melihat mereka adalah orang yang benar. Tidak ada darah yang mengcover, otomatis dosa mereka terekspos. Waktu dosa mereka terekspos, hukuman Tuhan turun. Kutuk turun atas mereka. Dan ini fatal. Itu sebabnya ayat berikutnya. Ya. Saya bacakan bagi saudara, perhatikan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Lanjut. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala itu surut daripada Israel. Ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, ketika mereka meninggalkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka ganti Allah mereka dengan Baal Peor. Mereka mulai mempersembahkan korban kepada Baal Peor. Mereka menstop mempersembahkan korban kepada Allah Abraham dan Yakub. Otomatis tidak ada darah yang tercurah. Selama ini ada darah tercurah yang mengcover dosa mereka, yang mendamaikan dosa mereka dengan Allah. Tapi sejak mereka beralih, mereka mempersembahkan korban kepada Allah lain, dan mereka stop mempersembahkan korban kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada darah yang selama ini mendamaikan mereka. Karena tidak ada darah, dosa mereka terekspos. Waktu dosa mereka terekspos, murka Tuhan turun, kutuk Tuhan turun. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan itu sangat baik. Dia bilang begini sama Musa. Dia kasih solusinya. Perhatikan bilangan 25 ayat keempat. Bilangan 25 ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu. Tangkap kepala-kepalanya yang membuat orang Israel beralih kepada Baal. Dan gantunglah mereka. Tuhan kasih solusinya, yaitu gantunglah mereka. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Musa menangkap kepala-kepala bangsa Israel yang menyebabkan bangsa Israel beralih dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Baal Peor, ditangkap sama Musa. Kemudian Musa gantung mereka di tempat terang di hadapan Tuhan. Ingat, kata gantung di sini dalam bahasa aslinya sama dengan disalib. Musa salib mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Untuk apa? Untuk menunjukkan kenapa Tuhan memerintahkan Musa demikian. Untuk menunjukkan bagaimana kutuk itu bisa datang. Dan untuk memberitahukan bagaimana caranya supaya kutuk itu bisa selesai. Musa gantung dan kutuknya selesai. Kenapa? Karena tadi dikatakan supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut selesai. Jadi di dalam perjanjian lama kita mengetahui
bagaimana caranya menyelesaikan kutuk? Dengan cara disalib. Disalib, kutuk selesai, murka Tuhan turun. Jadi, kita sekarang dapat prinsip salib yang kedua. Gambar berikutnya. Prinsip salib yang pertama, orang yang digantung di salib terkutuk oleh Allah. Prinsip salib yang kedua, kita sudah lihat tadi, cerita tentang orang-orang Israel yang berzina dengan Baal Peor. Kutuk datang, hukuman Tuhan datang. Bagaimana caranya menyelesaikan kutuk dalam perjanjian lama? Dengan cara disalib. Kalau ada orang yang berbuat dosa, yang menyebabkan suatu kutuk, bagaimana cara menyelesaikan kutuknya? Orang berdosa inilah yang harus disalib. Kutuk selesai. Jadi prinsip salib yang kedua, salib adalah cara untuk menyelesaikan kutuk. Pegang dua prinsip ini. Orang yang disalib terkutuk. Kenapa? Untuk menyelesaikan kutuk. Pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan semula. Kenapa Yesus harus mati dengan cara disalib? Ingat, hukuman mati pada zaman Yesus dengan cara apa? Dilempari batu. Kalau saudara saja, kalau saja Yesus saat itu dihukum mati dengan cara dilempari batu, apakah dosa saudara dan saya diampuni? Seandainya waktu itu Yesus dilempari dengan batu, apakah dosa saudara dan saya diampuni? Tidak. Dosa saudara dan saya tetap diampuni karena darah yang tercurah. Diampuni. Dosa saudara dan saya diampuni karena darah yang tercurah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kutuknya? Bagaimana dengan kutuknya? Kutuknya tetap ada pada saudara dan saya. Seandainya Yesus hanya dilempari dengan batu. Kutuknya tetap ada. Karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kutuk selain daripada disalib. Disalib. Pertanyaan, kenapa dia harus mati dengan cara disalib? Padahal saat itu berlaku hukuman mati dilempari batu. Hukuman mati dilempari batu. Ada satu hal yang signifikan yang Tuhan mau setiap orang percaya tahu. Saudara tahu kebenaran, saudara akan dimerdekakan. Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh imam kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kebanyakan orang Kristen hanya tahu Yesus mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Itu benar, itu tidak salah. Yesus gantikan posisimu di atas kayu salib. Seperti yang tadi saya katakan, Dia tidak berdosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, tapi Dia dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Dia gantikan posisimu, terjadi pertukaran tempat, dosamu ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Allah menghukum semua dosamu. Darah tercurah, dan darah tercurah yang menghapus semua dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Apakah hanya dosamu yang dihapus? Bagaimana dengan kutuknya? Itu pertanyaan. Kalau Yesus mati hanya untuk menghapus dosamu, Dia tidak perlu disalib. Kalau hanya mati untuk dosa-dosa saudara dan saya, Dia tidak perlu disalib. Cukup dilempari batu. Dosamu, dosa saya diampuni.
Tetapi kenapa dia harus naik di atas kayu salib? Ingat, prinsip salib yang pertama. Gambar berikutnya. Prinsip salib yang pertama. Orang yang digantung di salib terkutuk. Dia harus naik di atas kayu salib. Bukan dilempari batu. Tapi dia harus tergantung di atas kayu salib. Prinsip salib yang pertama. Orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia terkutuk. Dia menjadi orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia harus menempuh jalan ini. Karena dia sedang menebus saudara dan saya dari kutuk. Saudara jangan lagi mengatakan ada kutuk di dalam diri saya. Sering sebelum kita mengerti kebenaran ini. Oh mungkin ada kutuk. Kalau kita mengerti kebenaran ini. Kebenaran ini akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Dia bukan hanya mengampuni dosa saudara. Tapi dia menebus saudara dan saya dari kutuk. Gambar berikutnya. Dan kata menebus di sini dalam bahasa aslinya. Saya minta mungkin Ibu Linda, dia lebih pintar bahasa Inggris. Mungkin bisa baca. To redeem you from the power of another by payment of a price. Ya. Yang artinya menebus engkau dari kuasa-kuasa lain selain dari kuasa Tuhan dengan membayar satu harga. Amin. Amin. Nah, kata menebus di sini dalam bahasa aslinya adalah exagorazo. Yang artinya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Linda tadi. Dia menempuh jalan ini bukan dilempari batu. Tapi dia harus naik di atas kayu salib. Digantung di sana. Karena dia sedang menebus saudara dan saya. Membayar saudara dan saya. Membebaskan saudara dan saya. Dari kekuatan yang lain. Dengan bayar satu harga. Apa harganya? Menjadi terkutuk. Pertanyaan saya, kekuatan apa yang berkuasa atas saudara dan saya sebelum Yesus menebus saudara dan saya? Siapa yang tahu? Kekuatan apa yang berkuasa atas saudara dan saya? Sebelum Yesus menebus saudara dan saya. Siapa yang tahu? Kutuk hukum Taurat. Sekali lagi, kutuk hukum Taurat. Dia menempuh salib menjadi terkutuk. Prinsip salib yang kedua. Gambar berikutnya. Ya. Salib adalah cara untuk menyelesaikan kutuk. Tidak ada cara yang lain. Ingat prinsipnya. Kalau ada orang yang berbuat dosa yang menyebabkan suatu kutuk, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kutuknya selain dengan cara disalib. Saudara yang berbuat dosa, tidak ada cara lain saudara harus disalib, tapi dia gantikan posisimu supaya apa? Dia disalib bukan hanya untuk mengampuni dosamu, tapi dia disalib supaya hari ini kutuknya stop. Tidak ada lagi kutuk yang bisa datang kepada saudara. Hanya berkat yang bisa datang pada saudara dan saya. Saudara harus tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Tahukah saudara? Kalau saudara tahu kualitas Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia lebih dari manusia manapun. Dalam perjanjian lama. Orang yang berdosa. Itu yang disalib. Kualitas yang disalib adalah kualitas orang berdosa. Itu di perjanjian lama. Tapi kalau saudara tahu
kualitas Yesus yang disalib buat saudara, buat saya, saudara akan memiliki pemahaman dia bayar. Dia bayar semuanya dengan harga yang berlebih. Sehingga hari ini saudara punya hak untuk diberkati, diselamatkan, disembuhkan. Dia menebus saudara dari kekuatan lain. Luar biasa, eksagorasul. Bilang sama kiri kananmu, kutuk stop. Tidak ada kutuk yang datang kepadamu lagi. Jangan takut. Dia membuat ini supaya di dalam dia, perhatikan, ini berlaku hanya buat orang-orang yang percaya sama Yesus. Kalau di sini ada orang yang belum percaya sama Yesus, kalau saudara mau menerima bagian ini, terima Yesus. Supaya di dalam dia berkat, tidak dikatakan kutuk dan berkat. Tidak, hanya berkat. Kenapa? Karena kutuknya sudah stop. Tidak ada kutuk yang bisa datang lagi kepada saudara. Supaya di dalam dia hanya berkat Abraham yang bisa datang kepada saudara. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu, adonanmu, dan buah kandunganmu. Kamu tidak pernah turun tapi terus naik. Kamu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Musuh-musuhmu akan menyerang engkau bersatu jalan, bertujuh jalan. Mereka lari daripadamu. Itu berkatnya Abraham yang dia curahkan kepada saudara dan saya. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28 yang terakhir. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya menerima? Bagaimana cara menerima semua yang dijanjikan Tuhan dari kematian anaknya di atas kayu salib? Bagaimana caranya menerima? Perhatikan baik-baik. Galatia 3 ayat yang ke-14 itu. Perhatikan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh apa? Sama-sama oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bagaimana caranya menerima? Sehingga oleh iman akar katanya aman. Di situ saudara bisa mendapatkan kata amin. Sehingga dengan iman kita menerima. Bagaimana caranya menerima? Semua sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dengan cara apa? Iman. Dengan iman. Percaya. Semua yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Katakan amin. Buat segala sesuatu yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dengan iman. Saudara dan saya menerima. Kalau hari ini. Saudara sakit. Lihat salib Yesus. Tidak ada cara lain untuk menerima. Lihat salib Yesus. Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah tergantung di sana. Menggantikan posisi saya. Engkau dihancurkan, Engkau diremukkan. Yesaya mengatakan bahwa tidak lagi Engkau berbentuk seperti anak manusia. Waktu orang melihat Engkau Tuhan, orang mengira Engkau mendapat tulah, dipukul, ditindas oleh Allah. Tetapi aku mengerti Tuhan, Engkau hancur di sana. Karena Engkau sedang menanggung penyakitku. Dan hari ini oleh iman aku menerima. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Katakan. Berkat itu akan datang kepadamu. Kesembuhan itu akan datang padamu. Ketika engkau mengalami kesulitan ekonomi apapun. Saudara bisa pandang salib Yesus. Tuhan, engkau kaya, tetapi engkau datang ke dalam dunia ini miskin telanjang. Supaya aku yang percaya kepadamu, oleh kemiskinanmu, aku menjadi kaya. Yang percaya boleh bilang amin. Semuanya ini terima dengan iman. Waktu saudara berkata dengan demikian, waktu saudara berkata demikian,
percaya. Dan saudara memberi kemuliaan kepada apa yang dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Waktu saya renungkan, semuanya hal ini hanya dengan iman. Ketika saya berdoa untuk jemaat yang dikasih Tuhan, yang mengalami pergumulan persoalan masalah, Tuhan taruh di hati saya, sampaikan. Timbul dalam hati saya, apa yang kau alami? Saudara tahu semua masa lalu saya. Apa yang saya alami? Apa yang saya lakukan? Semuanya itu dengan iman. Dengan iman. Ada pergolakan di dalam. Tidak terjadi dengan begitu saja. Ada proses-proses yang saya harus lewati. Menyakitkan sekali. Tapi saya tahu. Mengerti. Hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menanggung semua dosa-dosa saudara dan saya. Semua kutuk dia tanggung semuanya ini. Untuk itu saya kejar dia terus. Maksudnya kejar dia untuk apa? Belajar kebenaran firman-Nya yang untuk memerdekakan saudara dan saya. Saudara, saat ini mungkin pergumulan-pergumulanmu masih banyak yang belum Tuhan jawab. Sabar. Dengan iman. Dengan iman. Boleh singer? Sebelum kita masuk perjamuan kudus, pengakuan iman kita akan di akhir nanti. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Saya minta singer, song leader, dan nyanyikan satu lagu. Sambil kita, hati kita, nanti pengakuan iman nanti di akhir. Tapi saya mau lanjut ini dulu terus. Saya percaya hadiratnya menjamah saudara, melawat saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita renungkan terus firman-Nya sambil kita nyanyikan lagu ini.
Renungkan sejenak. Kuasa salib mampu memulihkan saudara dan saya. Ingat apa yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Semua dosa-dosamu, semua kutuk, dia sudah tanggung di atas kayu salib. Sekarang dengan iman, engkau menerima semua janji-janji Tuhan yang dia akan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Siapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita ini. Adakah saudara yang belum menerima roti dan anggur? Semua sudah menerima? Kita angkat. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit. Hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang menerima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjut dengan pengakuan iman. Tetap kita berdiri. Ya. Nah, pengakuan iman GB ini kita sama-sama mengucapkannya. Ketika saya mulai, kita sama-sama pengakuan iman GBI ya, kita sama-sama. 2, 3, pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa ya.
Bisa ya? Ya, kita lanjut. 2, 3. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahir baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan yang bertugas. Mari saudara, kita angkat persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara angkat amplop saudara. Bapak kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat penebusan Tuhan melalui kayu salib Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan berkarya lebih lagi atas hidup kami. Tuhan terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan untuk orang-orang yang mengalami korban musibah banjir Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan berlimpah. Dan kami membagikan apa yang menjadi berkat Tuhan untuk bisa menolong saudara-saudara kami Tuhan. Dan juga kami memberikan persembahan untuk kerajaan Tuhan, persembahan umum Tuhan. Biar dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini kami percaya Tuhan, hal-hal yang ajaib Tuhan sudah kerjakan atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sehingga Indonesia akan dibawa lebih maju lagi Tuhan. Sehingga Indonesia akan menjadi kejayaan di antara bangsa-bangsa Tuhan. Dari Indonesia nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Berkati seluruh jajarannya supaya bekerja dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan kami juga memberkati kota kami Sumbawa Tuhan. Tuhan kami tahu cuaca hari-hari ini yang terjadi cukup ekstrim Tuhan. Tapi kami percaya alam semesta ini ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami ada dalam keamanan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Diberkati Sumbawa dengan hasil ladangnya, diberkati Sumbawa dengan hasil laut yang melimpah, diberkati Sumbawa dengan hasil perdagangan yang bagus. Tuhan kami percaya Tuhan, kami anak-anak Tuhan tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan biar Engkau tanamkan hal ini dalam hidup kami Tuhan. Bahwa hidup kami bukan lagi tentang kami Tuhan. Tapi hidup kami adalah tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur. Biar semua hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan. Apa rungan? Kepada saudara Randi Abianomani,
Selamat datang yang beribadah bersama kami untuk pertama kalinya. Kami rindu untuk kedatangan berikutnya. Atau ada jemaat yang baru pertama kali lainnya yang belum bisa kami sebutkan. Mohon lambaikan tangan, kami rindu untuk berkenalan. Oke, pengumuman tambahan untuk minggu ini adalah ibadah Raya Jumat Agung Rocky akan diadakan pada hari ini, Jumat 7 April 2023 di Aula Tunas Daud jam 3:30 sore. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh membawa anak-anak terkasih untuk beribadah bersama. Kemudian ibadah Raya Paskah Umum nanti hari Minggu tanggal 9 April di tempat yang sama jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian berikutnya ibadah Raya Paskah Rocky itu akan diadakan pada tanggal 9 April jam 4 sore di tempat yang sama. Iya, di tempat ini, di Aula Hotel Tambora. Kemudian Roket mengadakan bazar pada hari ini, menyediakan es buah sirsak seharga 10.000, jadi sudah tersedia di belakang. Boleh diborong ya Bapak Ibu sekalian, biar satu orang ngabisin semua. Dan kita anggota GBI Rock Sumbawa Besar membuka ruang bantuan untuk korban banjir bandang yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Sumbawa. Bantuan dapat berupa pakaian layak pakai, kemudian dana dan sembako. Untuk dana bisa dipersembahkan di kotak yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk lainnya dapat dibawa ke sekretariat GBI Rock Sumbawa, Jalan Cendrawasih, hubungi Ibu Ratna paling lambat tanggal 16 April 2023, karena akan kita salurkan secepat mungkin. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini, Tuhan memberkati. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara, memulihkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.